Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Bayu, saya ajak ketemu kali ini kita mau membahas sedikit tentang masalah supervisi akademik yang kita laksanakan nanti. Kira-kira Pak Bayu ada waktu? Iya Bu, ada waktu. Alhamdulillah. Nah jadi gini Pak Bayu, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya Pak Bayu nanti akan mempelajari pelajaran apa Pak Bayu? Saya kebetulan mengampu bimbingan dan konseling Bu pelajarannya. Nah, materinya apa nanti Pak kira-kira? Materinya itu gaya belajar Bu. Gaya belajar, Iya. baik. Nah kemudian kira-kira area pengembangannya nanti Bapak atau strateginya nanti akan menggunakan apa Pak? Saya akan menggunakan media Bu. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, media yang saya gunakan itu terdiri dari banyak Bu. Ada leaflet. Nanti jadi setiap siswa itu akan dibagikan leaflet. Di situ tertera materi. Nanti mereka menganalisis, terus ada video pendek, audiovisual yang nantinya di situ ada film pendek. Dari kisah film itu nanti dia akan menganalisis juga, dan PowerPoint nanti untuk penjabaran materi dan brainstorming tanya jawab. Jadi bagus sekali Pak Bayu ya. Iya Bu. Banyak sekali media yang akan digunakan karena tepat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah nanti kira-kira saya mau tanya nih ya, sebelum Pak Bayu menggunakan media ini, apakah ada kendala-kendala ataupun permasalahan pada saat Pak Bayu mengajar proses pembelajarannya? Mungkin kendalanya kita perlu ini dulu Bu ya, perlu mengetahui karakter masing-masing siswa. Jadi ketika siswa sebelum melaksanakan pembelajaran, mungkin dari pembelajaran sebelumnya kita menganalisis, kita refleksi dan evaluasi. Dari beberapa kendalanya mungkin dari proses evaluasi Bu, karena dari indikator-indikator kita perlu penyusunan dari teman-teman sejawat untuk evaluasi. Nah, evaluasinya paling kendalanya Bu. Jadi saya butuh diskusi juga ini dengan Ibu masalah itu. Oke, baik. Jadi bagus sekali Pak Bayu. Jadi ada usaha Pak Bayu mungkin ya untuk mengenai gaya belajar setiap siswa karena berkaitan dengan karakter. Baik, untuk nanti kira-kira kapan nih kita akan melaksanakan supervisinya? Mungkin di pertemuan selanjutnya Bu. Saya pertemuan selanjutnya nanti di hari Senin. Oh, Senin ya. Iya. Oke, baik. Nanti mungkin di hari Senin kita akan melaksanakan. Saya akan ke kelas Pak Bayu. Jadi saya sedikit menjelaskan sedikit Pak Bayu bahwa dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahap pra-observasi yang saat kita lakukan saat ini, bincang-bincang sedikit jadi mengenai bagaimana rencana Bapak nanti pada saat proses pembelajaran. Kemudian nanti setelah ini akan ada observasinya, nanti saya akan mungkin hadir melihat proses pembelajaran yang akan Pak Bayu lakukan. Nanti setelah itu Pak Bayu ada yang namanya pasca observasi. Nah nanti itu akan saya juga bahas bagaimana proses setelah pelaksanaan yang Pak Bayu lakukan. Baik, kira-kira nih dari pembelajaran kita proses berbicara saat ini, berbincang ini, apa yang sudah Pak Bayu dapatkan? Ya, saya jadi mendapat support Bu untuk melaksanakan pembelajaran yang punya gambaran ya? Punya gambaran, punya support juga. Jadi nanti ketika saya sudah melaksanakan pembelajaran akan ada feedback juga dari Ibu, mungkin akan membantu saya dalam mengembangkan lagi pembelajaran yang lebih benar dan baik lagi. Oke, baik Pak Bayu, terima kasih banyak. Kita ketemu mungkin nanti di hari Senin ya Pak Bayu. Siap, di jam keberapa Pak Bayu? Mungkin di jam saya kebetulan di jam 2.3 Bu. Oke. Jam kedua, jam pertama kan upacara dulu, Iya. nanti jam kedua. Baik, terima kasih Pak Bayu. Sampai jumpa di hari Senin depan. Nanti mungkin saya akan masuk ke kelas Pak Bayu. Baik Bu. Terima kasih ya Pak Bayu. Sama-sama Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar
pelajaran bimbingan dan konseling. Kemarin minggu kemarin sudah ketemu dengan Bapak ya. Jadi ketemu lagi di minggu ini di pelajaran yang sama, tetapi nanti kita akan membahas materi yang berbeda. Kalau kemarin kita sudah membahas manajemen waktu, nanti kita akan membahas berkaitan dengan gaya belajar. Nah, kemarin sudah membahas manajemen waktu nih, sudah paham kalian bagaimana manajemen waktu, dan sudah Bapak lihat juga nih video-videonya bagus-bagus. Videonya sudah mencangkup semua kegiatan yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yang berada di rumah maupun di luar rumah, itu sudah bagus semuanya. Nah, materi lanjutannya adalah gaya belajar. Ketika kalian sudah bisa memanajemen waktu kalian belajar, kalian harus memahami bagaimana gaya belajar yang kalian punya, bagaimana gaya belajar yang kalian miliki di dalam diri kalian. Nah, nanti Bapak ungkapkan. Nah, kalian sudah bagus semuanya kemarin videonya. Nah, sekarang sebelum memasuki materi, Bapak ingin cek kehadiran kalian. Jadi siapa yang nggak masuk? Kalau izin. Oh iya. Izin ya. Nah, nanti ada suratnya. Ada. Oke, Budi saja ya, satu orang ya. Oke. Sebelum mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Bapak membahas materi tentang gaya belajar. Nah, di depan sudah ada materinya. Sebelumnya ada yang tahu di sini gaya belajar itu apa? Belum tahu ya? Belum tahu, belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Nah, itu kaitannya bagaimana diri kalian untuk mempelajari hal yang tidak terlihat. Jadi gaya belajar ini memang tidak terlihat, nah, tapi nanti kalian bisa merasakan hal itu. Nah, di sini sebelum Bapak memulai penayangan materinya, di sini Bapak punya nih film pendek yang menceritakan gaya-gaya belajar. Jadi gaya belajar itu, setiap gaya belajar, setiap kalian, setiap individu itu berbeda-beda. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Jadi ini gaya belajar apa tadi, audio? Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. bahasa Inggris susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik ini ke dalam ya kamu. Oke. Fasih dalam berbicara. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Sekarang kita belajar jadi murid ya. Nih, sekarang kita
Lakukanlah apa yang kamu ingin. Ingat, Majas adalah bahasa yang dipergunakan saja. menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh Gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow EduLab. Nah, itu tadi gaya belajar auditori. Nah, nanti Bapak jelaskan ya belajar auditori itu apa. Nanti bahkan kalian bisa menjelaskan melalui video ini belajar auditori itu belajar yang bagaimana. Nah, selanjutnya adalah gaya belajar visual. Mau lulus UN, ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi. Bentar ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, ini tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Ini gaya belajar apa? Visual. Nah, yang terakhir ini yaitu gaya belajar kinestetik. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu. Ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, tadi suara itu apa sih?
Jadi karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan gitu saja deh. Bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Tapi tadi tuh yang makan tumbuhan tuh pasti herbivora ya? Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial. Oke, bisa. Nah, jadi kita kembali ke materi. Tadi kita sudah nonton videonya. Nah, kalian pelajari ini videonya melalui materi yang Bapak share ini. Jadi, apa itu gaya belajar? Apa? Apa itu gaya belajar? Enggak, Bapak tanya dulu, gaya belajar tadi ada berapa? 3. Ya, apa saja yang pertama? Jadi ada 3 ya, auditory, visual, dan kinestetik. Jadi tiga-tiganya ini ada di kalian semua, tetapi ada yang lebih menonjol, ada yang lebih kalian gunakan. Nah, tiga-tiganya ini ada semua. Nah, gaya belajar itu adalah bagaimana cara kalian belajar menggunakan auditory atau visual atau kinestetik. Tetapi semuanya itu ada di dalam diri kalian sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang menonjol yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian andalkan untuk belajar yang lebih baik. Jadi ketika kemampuan belajar kalian baik visual maupun auditory maupun kinestetik, kalian gunakan yang menurut kalian itulah kemampuan kalian. Nah, terus gaya belajar ini tadi kan sudah diterangkan ya, ada 3 ciri-cirinya maupun tips belajarnya itu sudah diterangkan semua di video. Nah, ini materinya yang akan kalian ingat. Gaya belajar tadi ada di 3. Gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Kalian sudah tahu ciri-cirinya, kalian sudah tahu tadi kan melalui video sudah tahu bagaimana tips belajarnya kan. Nah, sekarang kalian baca diri kalian masing-masing. Kira-kira gaya belajar saya ini apa? Kalian baca diri kalian masing-masing. Kalian angan-angankan, kalian pikirkan. Nah, nanti di akhir pertemuan Bapak akan mengasihkan link tes gaya belajar, tetapi itu nanti dikerjakan di rumah. Nah, besok kita tinggal paparkan nih di depan untuk gaya belajar masing-masing dari kalian. Nah, sekarang terlebih dahulu kalian menerka diri kalian. Gaya belajar yang saya punya itu apa? Melalui ciri-ciri yang akan Bapak sampaikan. Paham ya? Yang pertama itu gaya belajar visual. Visual, tahu visual? Visual itu indranya apa? Penglihatan. Itu mata. Berarti indra penglihatan. Berarti yang digunakan adalah indra penglihatan untuk belajar. Itu gaya belajar visual. Tadi ciri-cirinya sudah ada kan? Gaya belajar visual itu ciri-cirinya apa saja sudah tahu. Yang pertama itu tadi berbicara agak cepat.
Yang kedua itu mementingkan penampilan. Biasanya orang punya gaya belajar visual itu selalu rapi bajunya, selalu rapi, selalu mementingkan penampilan, rambutnya klimis biasanya, karena dia melihat dirinya sendiri akan enak gitu. Terus tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Jadi ketika guru mendengarkan tidak menayangkan materi seperti ini, orang-orang visual biasanya kurang mampu menyerap. Jadi dia menggunakan visualnya untuk melihat materi seperti ini. Kalau bapak matikan ini visualnya, bapak cuma menerangkan. Nah, orang visual itu susah akan belajar karena dia menggunakan penglihatan. Terus lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi lebih suka membaca sendiri. Membaca lebih cepat dan tekun, sering mengetahui apa yang diharuskan dan tidak pandai memilih kata-kata. Biasanya ngomongnya belibet. Terus sering mengetahui apa yang lebih suka musik daripada seni, mempunyai masalah mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis. Terus seringkali meminta bantuan orang untuk mengulanginya. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, terus ini tips belajar visual atau strategi untuk orang-orang yang belajarnya melalui penglihatan atau visual. Gunakan materi visual seperti gambar-gambar dan diagram atau peta. Gunakan warna yang ngejreng, yang highlight. Jadi warna itu yang kelihatan, gitu ya. Membaca buku-buku berilustrasi. Jadi lebih suka membaca buku yang ada gambarnya. Terus gunakan multimedia. Terus mencoba mengilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Biasanya membuka gambar, terus membuka gadget misalnya yang berbau gambar-gambar. Terus, nah ini audio story itu apa? Pendengaran. Berarti yang digunakan adalah indera pendengaran, telinga. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka mendengarkan daripada melihat atau lebih suka menulis, maksudnya lebih suka diterangkan daripada menulis sendiri, itu berarti kalian audio story. Nah, terus ciri-cirinya banyak ya ciri-cirinya. Tadi sudah dijelaskan juga di video bahwa orang auditori itu dia sering mendengarkan musik, lebih suka musik biasanya. Lebih suka musik, terus lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Biasanya kalau nonton stand up, mendengarkan podcast, itu orang-orang audio story. Yang suka mendengar podcastnya PWK. Iya. Oh, PWK. Berarti umurnya ini bagus. Ada ini podcastnya Om Deddy. Om Deddy. Smart People. Oke ya. Jadi itu orang-orang yang menjelaskan materi yang dijelaskan itu ditangkap oleh pendengaran, itulah orang-orang auditori. Nah, banyak ya ciri-cirinya, dibaca di depan. Berbicara dengan irama yang terpola. Biasanya orang auditori itu ngomongnya lebih tertata, lebih bagus. Dia punya verbal, punya perkataan yang bagus. Nah, lanjut. Itu adalah strategi belajar. Strategi belajar untuk orang-orang auditori, orang yang mempunyai gaya belajar audio. Yang pertama adalah mencoba untuk berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Biasanya dia ikut berdiskusi. Terus juga kalau diomongi orang tua atau di diskusi dengan orang tua, biasanya dia antusias. Tapi kalau orang visual biasanya malas, lebih baik di kamar. Tapi kalau visual, kalau auditori, dia akan mendengarkan dan dia akan mencerna. Terus yang kedua adalah membaca materi pelajaran dengan keras. Nah, siapa yang bacanya keras? Kalau baca ganggu wong sebelah ya. Karnivora adalah, atau siapa jurusan TKJ, jaringan adalah, bacanya keras.
Nah itu orang auditory, karena dia mengeluarkan suara untuk dengar dia sendiri, akhirnya dia paham. Tapi kalau orang visual dia dalam hati bacanya, karena dia cuma butuh penglihatan. Nah yang ketiga adalah belajar menggunakan musik. Nah biasanya belajar sambil mendengarkan musik atau mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Sebenarnya musik itu tidak terdengar oleh dia, tapi karena dia menggunakan pendengaran, ya musik itu untuk mengantarkan pelajaran yang apa yang dia pelajari gitu. Terus diskusi ide secara verbal. Nah, biasanya galak tanyo wongnya tuh. Cak mano, Jok, ini pelajaran ini. Ya itu, coba jelaskan dulu. Aku tulis ke buku. Kau jelaskan, kau baca ke ya? Aku paham deh, kan? Tidak perlu dituliskan, cukup dibaca ke biasanya paham. Nah, terus yang terakhir adalah mencoba merekam materi. Nah, kayak tadi di video tadi. Jadi kalau ada guru biasanya guru menjelaskan, orang itu merekam. Kalau punya gaya belajar auditory nanti sampai rumah didengarkan lagi. Gitu. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir apa tadi? Kinestetik. Nah, ini yang sering terjadi, orang-orang kinestetik itu duduknya paling belakang. Orang-orang kinestetik duduknya paling belakang. Karena kinestetik itu dia sebenarnya paham dengan materi, tetapi dia harus melakukan hal sesuatu. Kayak tadi di video tadi, dia misalnya mau ngapalin materi, jaringan adalah harus ditulis di awang-awang, atau sambil ngetuk-ngetuk pena, sambil mainin pena, sambil gigit-gigit pena, sambil itu orang kinestetik. Jadi kalau nggak gerak dia nggak bisa mikir, suruh diem, nggak mau orang kinestetik. Kamu suruh diem, padahal gurunya nggak tahu bahwa gaya belajarnya itu kinestetik. Suruh mikir, penanya gerak-gerak, matanya kanan kiri, gerak-gerak. Padahal dia paham, tapi memang dia harus gerak untuk kinestetik. Apa-apa. Nah nanti itu sekalian sudah paham ya, gaya belajar. Ketiga gaya belajar. Nah sekarang kalian bisa menerka diri kalian, apakah saya ini gaya belajar saya kinestetik, auditory, atau visual. Bapak tahu semua ini punya gaya belajar masing-masing dan pasti berbeda-beda. Dan satu lagi, gaya belajar itu tiga-tiganya ini kalian punya, tetapi ada yang lebih menonjol, ada yang punya kelebihan di gaya belajar tertentu. Terus apakah bisa nanti ketika tes gaya belajar saya 2? Bisa, itu namanya combine. Jadi misalnya kalian punya 2 gaya belajar yang menonjol, punya gaya belajar visual dan auditory. Nanti hasilnya 2 gaya belajar kalian. Berarti kalian harus maksimalkan gaya belajar yang kalian punya. Masing-masing punya gaya belajar. Terus apakah bisa Pak kinestetik dan visual? Bisa. Pak apakah bisa auditory dengan kinestetik? Bisa. Jadi banyak yang lebih dari 1 nanti. Tetapi ada juga yang 1 cuman gaya belajar visual misalnya. Jadi itulah nanti ketika sudah tahu gaya belajar kalian masing-masing, Bapak minta kalian maksimalkan supaya belajar kalian lebih baik lagi, belajar kalian lebih efektif dan efisien. Ketika kalian sudah tahu belajar efektif dan efisien, sudah tahu bagaimana cara mengatur waktu, sudah tahu gaya belajar yang kalian punya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham? Paham? Nah, sekarang Bapak tanya, kalau orang yang cenderung tidak bisa diam, itu gaya belajar apa? Kinestetik. Kalau orang itu membacanya cepat, itu gaya belajar apa? Auditory. Ayo, gaya belajar apa? Visual. Membaca cepat. Visual. Kalau ngomongnya belibet? Hah? Ngomongnya belibet? Kalau ngomongnya tertata? Kalau ngomongnya lambat? Ngomongnya lambat, kinestetik.
tapi belibet itu visual karena dia lebih otaknya lebih cepat daripada ngomongnya. Jadi ngomongnya keluar tapi belibet. Oke, paham ya? Paham. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti Bapak kasihkan link untuk tes gaya belajar. Besok hasilnya Bapak tunggu. Nanti kalian bisa searching di handphone, bisa kalian inputkan di handphone apa yang kalian pikirkan. Nah, besok hasilnya kalian presentasikan minggu depan ya. Depan kalian presentasi ke depan untuk mengungkapkan apa gaya belajar yang kalian punyai. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan Bapak hari ini. Sampai ketemu minggu depan, sampai berjumpa minggu depan. Semoga kalian sukses selalu dan sehat selalu. Bapak akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sedikit mengganggu waktu Pak Bayu, yang saya tahu pasti Pak Bayu lagi sibuk banget. Jadi terima kasih sudah menyempatkan hadir, kita berdiskusi pada hari ini. Jadi pagi hari ini sudah kita melakukan lanjutan ya Pak ya, lanjutan dari sesi kita supervisi akademik, di mana hari ini kita akan berdiskusi tentang pasca observasi. Jadi kita kemarin sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi. Nah, saya mau tanya sedikit nih, gimana nih harapan Pak Bayu untuk diskusi kita pada hari ini? Iya, harapannya ya sebenarnya kemarin di observasi ya sudah berjalan lancar, Bu. Sudah berjalan lancar. Mungkin harapannya agar lebih aktif lagi belajarnya, ketika melaksanakan pembelajaran siswanya agar lebih aktif lagi. Mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif, jadi harapan saya dari kita berdiskusi ini untuk kedepannya pembelajarannya agar lebih aktif, lebih bermakna dan tentunya akan diserap oleh siswa gitu. Oke, jadi mungkin kita akan berdiskusi sedikit tentang observasi kita yang lakukan kemarin Pak Bayu ya. Jadi mungkin terkait dengan yang Pak Bayu bilang tadi bahwa ada beberapa kendala yang tidak pernah Bapak lakukan atau pernah bicarakan pada saya pada saat kita diskusi pra-observasi, bahwa ada kaitan tentang Bapak mendalami karakter peserta didik yang berbeda-beda, kemudian kalau dikaitkan dengan evaluasinya. Nah, kira-kira pada saat observasi apakah hal-hal tersebut sudah teratasi atau belum Pak? Sebenarnya sudah teratasi, Bu. Dari beberapa kendala yang saya ungkapkan pada saat observasi kemarin, sebenarnya sudah teratasi, hanya saja pada saat di bagian evaluasinya. Terus pada saat saya memahami masing-masing karakter siswa, pembelajaran dan memberikan pengajaran kepada siswa sesuai karakter belajar mereka, itu sebenarnya sudah teratasi. Cuman ya itu tadi ada kendala di mana ada beberapa siswa kurang aktif. Terus pada saat evaluasi pembelajaran, kendalanya di situ juga mungkin akan lebih ditingkatkan lagi di evaluasi pembelajaran. Tapi untuk keseluruhan overall sudah bagus, saya sudah tercerahkan. Ya, Alhamdulillah Pak Bayu. Jadi beberapa pembelajaran yang saya lakukan, siswanya sudah aktif dan mungkin ada 1 atau sampai 5 siswa yang kurang aktif, mungkin akan lebih ditingkatkan lagi begitu. Oke, baik, luar biasa Pak. Jadi saya sedikit kita membahas sebentar masalah tujuan pembelajarannya kira-kira sudah tercapai atau belum Pak? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah siswa bisa menganalisis definisi gaya belajar, terus juga siswa bisa menyebutkan masing-masing ciri-ciri gaya belajar, terus juga siswa bisa menerapkan gaya belajar yang dia punyai dari auditori, visual, estetik maupun campuran, itu mereka bisa menerapkan.
Nah, dari tujuan tersebut sudah tercapai, sudah memberikan dampak tentunya. Jadi siswa sudah bisa menemukan, bahkan menganalisis dirinya sendiri, menyebutkan bahwa ciri-ciri gaya belajar yang dia punya itu seperti ini, dan itu benar-benar terjadi di dirinya. Oh iya Pak, benar. Saya mempunyai ciri-ciri itu, berarti gaya belajar saya ini. Berarti saya harus menerapkan gaya belajar saya dengan gaya belajar seperti ini. Jadi luar biasa sekali Pak Bayu. Jadi memang alhamdulillah berarti sudah tercapai tujuan pembelajaran ini Pak ya. Nah, terkait hal tersebut, memang saya lihat pada saat observasi kemarin, saya sangat melihat bahwa rencana-rencana Pak Bayu sudah berjalan dengan baik, kemudian anak-anak sudah aktif, dan kemudian saya tertarik juga dengan beragam media yang Bapak lakukan ya, tampilkan, dan Bapak juga menggunakan pembelajaran apa kemarin? Saya ketika penggunaan media tentunya harus tepat sasaran media itu. Jadi ketika media itu ditayangkan, tentunya ada kelompok-kelompok siswa yang mungkin kalau gaya belajarnya visual itu berarti dia harus di depan, atau gaya belajarnya auditory itu kan menggunakan pendengaran. Jadi saya kelompokkan jadi pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memberikan masing-masing siswa agar tepat sasaran. Jadi harus interaktif, media yang ditayangkan sesuai dengan karakter mereka, berdiferensiasi agar lebih interaktif, komunikasi tidak hanya satu arah, tetapi siswa juga bisa memberikan feedback kepada pembelajaran itu. Jadi Pak sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan cara itu tadinya. Nah, saya bahas sedikit lagi masalah kalau terkait tadi sudah Bapak paparkan ada beberapa kendala dan hambatan pada saat observasi ya Pak. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak? Mungkin kendalanya pada saat observasi adalah siswa itu ketika melaksanakan pembelajaran dan akan melaksanakan rencana pembelajaran sudah berjalan, mungkin pada saat evaluasi. Nah, pada saat evaluasi terus juga evaluasi itu akan diambil untuk dilaksanakan tidak lanjut gitu ya. Maksudnya mungkin terkendala pada saat melakukan evaluasi itu. Oke, berarti kira-kira kalau berkaitan dengan itu proses kedepannya Bapak mungkin sudah melakukan refleksi atau ada rencana-rencana sih untuk menanggulangi kalau kendala tersebut, kira-kira apakah sudah terpikirkan? Sudah. Bagaimana? Mungkin saya akan melaksanakan evaluasi yang berbentuk melibatkan siswa gitu. Jadi pada saat melaksanakan pembelajaran sekaligus melakukan evaluasi yang kemarin. Jadi evaluasi itu siswa juga dilibatkan. Jadi apa kurangnya ketika mendapatkan materi ini siswa. Di dalam pembelajaran itu juga sekaligus saya akan mengevaluasi. Jadi ketika pembelajaran evaluasi juga tertindaklanjut gitu, maksudnya terlaksana juga gitu. Seperti itu Bu. Jadi tidak terbengkalai setelah dievaluasi tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi kira-kira dari yang Bapak paparkan tadi akan Bapak tindak lanjutnya kapan tuh Pak? Laksanakan Secepatnya Bu. lebih cepat dari bagus ya Pak ya? Ikan cepat ikan gabus? Lebih cepat lebih bagus. Alhamdulillah. Oke, tidak terasa nih sudah di penghujung diskusi kita pada hari ini. Saya ingin bertanya lagi sedikit bagaimana perasaan Bapak ketika kita berbincang-bincang ini. Apakah ada yang mungkin ada yang perlu ditingkatkan atau mungkin ada pencerahan yang kedepannya untuk supaya pembelajaran Bapak dengan siswa itu lebih baik kembali? Ya, perasaan saya dulu yang pertama ya. Perasaan saya merasa lega, merasa tercerahkan. Jadi dari diskusi kita ini ya, kalau kita ada temannya, kalau kita ada bertukar pikiran, otomatis pikiran kita jadi terbuka gitu.
jadi lebih terserahkan, lebih lega. Nah, untuk kedepannya mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting rupanya Bu. Jadi ketika kita memahami karakter masing-masing siswa, kita meningkatkan media kita untuk lebih tepat sasaran sesuai dengan karakter, didiferensiasikan untuk masing-masing karakter siswa, itu sangat membantu. Jadi kita paham dengan mereka, kita juga mengajarnya lebih leluasa, lebih enjoy, lebih tidak memaksakan diri gitu lagi. Ya mungkin kedepannya itu, karena saya akan lebih lagi meningkatkan pembelajaran yang memang tepat sasaran dan bisa dibilang berdiferensiasi, dan juga siswa akan mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Semoga rencana-rencana Bapak tadi kedepannya akan terlaksana dengan baik, dan tentu saja saya siap nanti kedepannya kalau mau diajak diskusi kembali Pak Bayu. Semoga Pak Bayu bisa jadi partner dan menularkan ke rekan-rekan kita yang lain bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kemudian berpihak kepada siswa itu suatu hal yang memang harus kita terapkan banyak oleh guru-guru di sini ya kan. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak atas luang waktunya untuk kita bisa berdiskusi dengan banyak aktivitas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu. Terima kasih, Bu.